Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja. Kembali ya dengan Cinta Tarot ya. Aku membuat general reading lagi ya. Jadi ini energi semua orang yang aku baca. Ya, ini bisa cocok bisa enggak dengan kamu. Ya silakan disesuaikan mungkin ya dengan situasi kamu. Um, Bisa vice versa, bisa keterbalikannya atau bagaimana, apapun ya. Dan kalau ada pesan pentingnya ya bisa jadi petunjuk. Nah, ini memang juga temanya adalah pesan penting yang harus kamu ketahui ya. Seperti apa? Mungkin ini akan penting dan jadi petunjuk untuk hidup kamu ya. Kalau cocok ya. So, ini tidak ada batasan waktu, jadi kapanpun nonton bisa. Buat yang kepengen langsung dibaca ke energinya, bisa personal reading, bisa cek nomor WhatsAppnya di deskripsi box di bawah video ini. Kita mulai. Untuk energi semua orang, pesan penting yang harus kamu ketahui ya. Ini mungkin saja bisa membuka jalan yang baik untuk hidup kamu ya. Pesan penting yang harus kamu ketahui. Angel, describe situation. Two of Pentacles, Five of Swords, Five of Cups, the Devil. Ini tentang kestabilan keuangan yang pernah terjadi di dalam hidup kamu. Cuman ada sesuatu yang membuat kamu merasa kok saat ini kayaknya lagi sulit banget ya, gitu loh. Ya, lagi sulit banget. Mungkin ada yang sedang menjalani situasi pekerjaan atau bisnis gitu yang lagi turun ya, yang lagi turun pendapatannya, dan ini cukup membuat kamu kepikiran, bingung, bahkan kamu ketakutan ya, stres, obsesi sama keuangan, dan terbelenggu. Justru kamu jadi stagnan di sini ya, jadi stagnan, nggak tahu harus ngapain gitu ya, seperti tidak ada jalan keluar untuk semua ini. Gimana cara memperbaikinya belum kamu ketahui ya, jadi masih stagnan di sini aku ngelihatnya. Apakah ini terjadi pada kalian? Tonton terus karena bisa jadi ini kalian akan mengetahui gimana nanti solusinya gitu ya. So kalau kita pengen menyelesaikan suatu masalah kan kita harus tahu ya dengan jelas masalahnya apa, biar tahu solusinya apa gitu. Di sini juga aku ngelihat ya, banyak yang meninggalkan, ada orang-orang mungkin yang meninggalkan, yang mungkin udah nggak sejalan dengan kamu, nggak cocok dengan kamu, atau mereka ada yang mungkin nggak percaya lagi ya sama kamu, nggak percaya gini loh, nggak percaya bahwa kamu tuh bakal bagus gitu. So it's okay ya, itu artinya mereka bukanlah orang-orang yang terbaik ya buat kamu, yang bisa kamu percaya, yang bener-bener totalitas mendedikasikan dirinya untuk kamu ya. Itu artinya bisa jadi mereka bukanlah orang yang benar-benar menyayangi kamu gitu ya, karena orang yang menyayangi tidak akan meninggalkan ya kan. So jadi kamu tahu mana yang baik, mana yang enggak. Emang iya kan, ketika kita lagi dalam posisi yang mungkin turun ya, di bawah gitu ya, kita akan mengetahui siapa yang benar-benar sayang sama kita, siapa yang enggak ya kan, seperti itu. Tunggu,
ini belum selesai ya, aku akan ambil lagi. Mungkin ini gambaran dari situasi kamu saat ini atau sudah terjadi ya. Kita ambil lagi. Oke, aku tidak ambil kartu yang terjatuh sendiri. Saat ini ya. Oke, di sini ada Page of Cups, Two of Swords ya. Wheel of Fortune dan Strength. Sabar katanya. Sabar, karena kamu akan bisa menemukan jalannya. Kalau kamu mungkin sekarang masih stagnan, masih nggak tahu jalan keluarnya gimana, aku melihat ya, dalam waktu dekat jalan itu akan terbuka. Di sini ada Duel Fortune. Memang semua yang terjadi bukan sesuatu yang sia-sia. Ujian hidup ini bukan sesuatu yang sia-sia, karena untuk membuat kamu belajar. Dan ketika kamu sudah belajar, jalan keluar itu akan muncul, akan dibukakan untukmu ya. Yang harus kamu lakukan adalah sabar ya. Jangan memutuskan sesuatu dalam keadaan yang sedang emosional, sedang banyak pikiran, atau sedang tidak tenang ya. Ambillah keputusan pada saat kamu benar-benar di posisi yang kamu sedang damai banget, sedang tenang, dan kamu sedang happy ya. Gimana sih happy dalam keadaan yang mungkin sulit gitu loh? Ada kok. Kalau kamu masih merasa itu sulit, berarti jangan dulu. Berarti kamu belum damai. Karena kedamaian itu nanti muncul. Percayalah. Jadi biarkan kalau masih ada sesuatu yang berdatangan ya, kayak attachment, kayak yang datang, yang mengganggu kamu, mengganggu pikiran kamu, mental kamu, itu memang belum selesai. Biarkan semua itu selesai dulu, karena kamu akan mengalami yang namanya kedamaian ketika kamu mulai menerima semuanya. Ya, saya harus menerima semua ini, saya harus melepaskan keterikatan dan kemelekatan saya terhadap segala hal ya. Nah, mulai dari situ kedamaian akan muncul. Dan ketika damai, kamu akan tahu loh jalan yang bagus kemana buat kamu ya. Jangan ambil keputusan pada saat gak menentu gitu loh. Biarkan sampai sedamai-damainya, entah gimana, tungguin, sabar, jangan memutuskan apapun ya, karena semua hal itu ada waktunya guys. Dan Wheel of Fortune ini menandakan akan datang waktunya buat kamu ya, dalam waktu dekat akan datang, dimana kamu tahu mana yang harus kamu fokusin, mana yang bakal bagus buat kamu, mana yang belum, atau mana yang tidak ya. Kamu akan mulai juga mengetahui segala kemampuan kamu itu apa, bakat kamu itu apa gitu ya. Aku merasa bagi yang sudah berpasangan di sini, mungkin akan ada yang hamil ya, kesuburan hamil, atau mungkin kehadiran warga baru ya dalam keluarga kalian gitu. Ada seperti itu aku ngelihat. Nggak tahu sih apakah ini memang dambaan kamu, keinginan kamu, dan itu semua akan terjadi ya. Seperti itu. Jadi apa ya, ketika kamu benar-benar melewati masa-masa sulit itu, masa-masa yang benar-benar kamu stagnan, gak bisa ngapa-ngapain, stres, kepikiran gitu, dan kecewa, dan akhirnya semua hal yang membuat kamu, yang masih mengganggu kamu, mengganggu dalam hidupmu itu muncul semua. Biarkan itu ya, biarkan itu. Pada waktunya kamu akan mengalami kedamaian, menemukan kedamaian, dan pada saat itulah kamu akan tahu jalan keluarnya gimana gitu
ya. So aku akan ambil dari ini, aku lupa namanya. Aku melihat juga banyak yang sedang menghadapi permasalahan cinta juga ya. Ada yang merasa sudah tidak berbahagia dengan pasangannya, seseorang yang ada di hidupnya merasa kayaknya ini bukanlah seseorang yang tepat, atau merasa merasa ini yang terbaik, tapi merasa kesulitan juga untuk melepaskan. Jadi aku nggak tahu apakah kalian terjebak dengan janji gitu ya, atau merasa sudah banyak hal yang sudah kalian lakukan kayak pengorbanan, dan kalian merasa perlu untuk menunggu gimana dia gitu. Itu sebenarnya akhirnya ya harus kamu bisa lepasin, harus kamu bisa ikhlasin. So apapun yang sudah terjadi sebelumnya, apa yang sudah kamu berikan, pengorbanan dan lain-lain, itu harus bisa kamu ikhlasin ya. Karena kalau enggak, kamu akan terus keterikatan dan terus kepikiran dia, dan bisa jadi sebenarnya memang dia bukan yang terbaik buat kamu. Itu akan membuang-buang waktu kan gitu loh. Itu akan membuang-buang waktu kamu gitu loh. Terus aja berada dalam situasi hubungan yang nggak akan kemana-mana arahnya gitu, stuck ya, seperti itu. Awakening. Ten of Fire. King of Air. Ya, ini tentang perubahan, tentang transisi ya. Dari kamu yang lama, cara pandang kamu yang lama, kamu akan mengalami perubahan cara pandang yang baru. Perubahan cara pandang. Kayak kamu bakal punya perspektif yang berbeda terhadap situasi. Dan kamu mulai dengan jelas melihat apa yang bisa kamu lakukan. Ya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki segala hal. Ya, kamu akan mulai tahu jalan yang bagus buat kamu yang mana, yang terbaik buat kamu yang mana. Ya, di sini juga aku melihat ada yang terlalu diporsir ya dalam bekerja, kelelahan, merasa bahwa cuma kamu ya yang bisa melakukan pekerjaan dengan sempurna, padahal fisik kamu juga mungkin sudah kecapean ya, dan itu kamu harus mulai percaya ya dengan orang yang membantu kamu gitu loh ya. Mungkin kamu bisa lebih mengajarkan kepada mereka gimana cara kerja yang kamu inginkan gitu ya, karena biar kamu bisa istirahat gitu loh. Karena ketika kamu kecapean kamu bisa jadi nggak sehat, bisa jadi stres gitu ya, karena semua hal harus kamu yang mengerjakan gitu loh ya. Dalam hal pekerjaan kamu juga diminta untuk fokus ya, fokus dengan apa yang kamu lakukan, dengan apa yang menurut kamu wah ini bakal bagus. Fokus di situ gitu ya. Orang yang nggak fokus adalah orang yang misalnya dalam pekerjaan ya,
melakukan hal pekerjaan di sini sebentar, kayaknya oh mulai tergoda dengan situasi luar, oh kayaknya kok di sana dia lebih bagus ya, lebih bagus gini gini gini, akhirnya berubah lagi. Nah itu namanya nggak fokus ya. Mungkin kamu juga butuh bantuan dari orang-orang yang di bidang yang kamu kerjakan udah ahli ya, mungkin butuh juga nasihat dari mereka gimana bagusnya. Mungkin juga kamu perlu untuk belajar ya. Kamu harus bisa menjadi pemimpin untuk dirimu sendiri ya, bukan kamu yang harus ngikutin gimana orang lain gitu loh ya, kecuali kamu bersama bos kamu ya. Kan ada sih orang yang melakukan suatu pekerjaan bisnis atau bisnis sendiri deh gitu ya, tapi orang orang lain ke sana ikut ke sana, orang begini ikut begini, begitu begitu gitu, ada kan. Nah di sini kamu harus jadi orang yang bisa jadi leader untuk dirimu sendiri. Kamu yang mimpin, kamu yang kendalikan, kamu harus punya ide ya. Ibaratnya nggak mungkin lah kamu nggak punya ide. Biasanya sih orang yang punya bisnis karir gitu idenya banyak ya, kreativitasnya, dan kamu harus pakai itu gitu loh. Jangan terus-terusan ngeliat orang lain gitu loh ya. Di sini juga aku melihat mungkin kamu perlu nasihat ya dari seseorang yang profesional, yang objektif gitu ya. Mungkin kayak kamu ngeliat video ini, atau kamu mungkin bisa personal reading, atau kamu butuh nasihat dari siapapun ya yang menurut kamu nasihatnya itu bagus gitu ya, yang bisa kamu dengarkan. Bisa juga seperti itu. Dan kenapa kamu diminta seperti itu? Biar membalanskan antara mental dan emosionalnya kamu ya, biar berjalan dengan seimbang gitu loh ya, seperti itu. Jadi aku ngelihat memang kamu masih butuh dampingan ya, dan semoga dengan nonton-nonton video ini kamu bisa dapat pendampingan ya. Tonton juga video-video yang sebelumnya ya, karena sebenarnya semua video itu ada pesan pentingnya yang bisa membantu kamu melihat tujuan kamu gimana, ke arahnya yang benernya gimana gitu. Jadi petunjuk gitu ya, seperti itu ya. Tunggu. Oke, di sini aku akan melihat zodiak dari kalian yang terkait dengan readingan ini ya, yang berhubungan dengan readingan ini. Tapi sebelumnya aku jelaskan bahwa semua zodiak bisa saja ada di sini, dan karena ini umum ya, gitu. Di sini kuat Leo ya. Leo sebenarnya juga water sign, kuat banget ya Leo. Leo, oke. Water sign itu Pisces, Cancer, dan Scorpio. Ada juga Aries dan juga Sagittarius, dan juga ada di sini Capricorn ya. Capricorn dan Leo itu kuat ya. Di sini juga ada Earth sign Taurus, Capricorn ya, Capricorn, dan juga Virgo ya. Air sign ada tapi nggak terlalu kuat banget, yaitu Aquarius, Gemini, dan juga Libra. Itu untuk zodiak yang untuk siapapun ya yang terkait dengan readingan ini gitu loh ya. So itu sih aku lihat. Tunggu ya, aku akan ambil dari, nah ini juga aku lupa namanya. Kalau ini resonate, ini akan bisa jadi petunjuk ya. Fate, Sensitivity,
dan deepening. Percaya dengan kemampuan kamu, ya. Percaya dengan bahwa kamu itu pasti berhasil, pasti sukses, ya, pasti bisa. Karena mungkin banyak dari kalian yang juga merasa ragu-ragu, ya, dengan diri sendiri, ya. Di sini juga aku ngeliat banyak dari kalian yang perlu untuk menenangkan diri. Mungkin ada yang I don't know, sholat gitu ya, atau meditasi, ya. Banyak yang menurut aku dari kalian tuh perlu untuk sendiri dulu, kayak nggak terlalu banyak ketemu orang gitu ya, kecuali kalian kerja ya, maksudnya apa, kayak terlalu banyak untuk kemana-mana gitu-gitu, nggak istirahat. Karena aku lihat kalian tuh benar-benar harus menenangkan diri, ya, menarik diri gitu, apa ya, menstabilkan mental dan emosionalnya kalian gitu. Karena semakin kalian ketemu banyak orang, ya, semakin kalian tambah pusing, ya, tambah stres, tambah kepikiran, tambah banyak hal yang datang gitu. Jalan untuk kalian akan bisa kalian temukan kalau kalian bisa benar-benar tenang, ya, sendiri, dan merasakan lebih dalam, ya, merasakan lebih dalam. Karena kalau dalam keramaian kita nggak bisa kan kayak gitu, ya, kayak meditasi kita nggak bisa kan merasakan sesuatu kehidupan kita lebih dalam gitu, nggak bisa. Kalau dengan keramaian kita harus bisa kita harus sendiri, ya, bisa dengan sholat atau dengan apapun ya agama kalian bisa, seperti itu sih, ya. Jadi meninggalkan segala hal yang terjadi di luar untuk menenangkan diri dulu, ya, di dalam, ya, lebih dalam, dan menemukan kedamaian Tuhan di dalam dirimu, ya. Ini kayak spiritual awakening sebenarnya. Kalau kalian pernah dengar, mungkin kalian bisa tonton ya video aku yang judulnya Spiritual Awakening. Itu udah lama banget sih, mungkin 2 atau 3 tahun lalu, ya. Aku menceritakan bagaimana spiritual, ciri-ciri orang yang mengalami spiritual awakening, dan aku juga sedikit menceritakan bagaimana itu terjadi pada hidup aku juga, ya. Nah, ketika kamu benar-benar bisa menarik diri, ya, benar-benar fokus dulu dengan dirimu, memahami segala hal apa yang terjadi lebih dalam, ya, dengan cara mungkin meditasi atau apapun menurut kalian nyamannya apa, kalian akan menemukan keyakinan akan apa yang terbaik buat kamu, arahnya kemana, apa ya, kayak menemukan jalan dan meyakini sesuatu bahwa saya nggak mungkin hidupnya kayak bakal susah gitu, bakal terpuruk, bakal nggak menentu. Kayak kamu tuh akan menemukan keyakinan seperti itu gitu loh, dan kamu juga akan menemukan jalannya gimana caranya gitu, ya. Jangan berhenti berusaha, jangan stop, ya. Keep working, ya, keep doing something, ya, supaya kita tahu, benar-benar tahu gitu loh, ya. Karena Tuhan kan nggak mungkin ya ngasih petunjuk itu dengan tulisan dijatuhin gitu. Nggak dong, kita harus mencoba sesuatu kan gitu, ya. So seperti itu ya, mudah-mudahan kalian ngerti ya. Jadi ini benar-benar menurut aku pesan penting banget buat kalian, karena aku juga mengalami hal-hal seperti ini kok guys. Jadi
ya jadi petunjuk juga buat hidup aku gitu loh. Dan semoga ini juga bisa jadi petunjuk buat kalian, buat yang energinya masuk ke sini, yang cocok, yang resonate. Ya ini akan bisa jadi sesuatu yang membawa kamu ke jalan keluar ya, untuk segala kendala dalam hidup kamu. So, terima kasih sudah nonton ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya.